Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena limpahan rahmat dan hidayahnya, kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan bimbingan kelompok secara online. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Sama-sama. Untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, kita perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai dari saya, Tito Yunita, dan di sini saya sebagai pemimpin kelompok. Selanjutnya, silakan Mbaknya. Ya, perkenalkan nama saya Anissa Nifah, Prodi BK semester 4. Lanjut. Saya Nisa Nurul Iza dari Prodi BK semester 4. Selanjutnya, Saya Ari Setianingrum dari Prodi BK semester 4. selanjutnya, Saya Friska Alivia Sekarmawati, saya mahasiswi dari IKIP PGRI Wates, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 4. selanjutnya, Saya Lutfia Nur Kamila, saya mahasiswi IKIP PGRI Wates, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 4. selanjutnya, Saya Mei Devi Nurti, mahasiswi IKIP PGRI Prodi Bimbingan dan Konseling semester 4. selanjutnya, Saya Widya Afifah dari Prodi BK semester 4. Baik, kita sudah saling mengenal satu sama lain. Untuk memulai kegiatan ini, saya membatasi waktu kegiatan bimbingan kelompok selama 30 menit. Apabila nanti ada pertambahan waktu, bisa kita sepakati kembali. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas topik permasalahan dengan tema berpikir positif. Nanti apabila teman-teman ingin menjawab atau bertanya, bisa mengangkat tangan. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan berpikir positif? Silakan. Saya, Ya, Mbak Mei. menurut saya, mempergunakan akalnya dalam suatu urusan dan memelihara dengan pertimbangan akal sehat dalam memahami berbagai macam problematika. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya siapa? Saya Menurut Mbak saya, berpikir positif itu berpikir secara logis dan memandang sesuatu itu positif, baik pada diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan. Oke. Siapa lagi? saya Ya, menurut saya berpikir positif adalah aktivitas berpikir yang kita lakukan dengan tujuan untuk membangun dan membangkitkan aspek positif pada diri kita, baik itu yang berupa potensi, tekad maupun keyakinan diri kita. ya, selanjutnya. Apakah ada yang mau menanggapi atau bertanya? Saya mau bertanya, Oh ya, Mbak Anissa. bagaimana caranya untuk kita tetap berpikiran positif? Ya, siapa teman-teman yang akan menjawab? Silakan. Saya mencoba menjawab, tapi Ya. singkat ya, singkat padat jelas. Mengabaikan pikiran negatif. Saya akan menambahkan, Ya, Mbak Lutfia. selalu pergunakan kata-kata yang lebih positif atau motivasi
jangan berpikiran negatif terlalu berlebihan. Ya. Siapa yang mau menanggapi lagi? Ya, Mbak Friska. Saya juga singkat seperti Mbak Anis. Mungkin kita bisa lihat dari sisi baiknya saja. Kita kan berpikir positif ya, jadi yang baik-baik yang kita pikirkan gitu. Kalau Saya- misalkan pikiran negatifnya lebih menguasai dari pikiran positifnya bagaimana? Kan tadi Mbak Anissa cuma tanya apa tadi sisi positif kan? Iya, sekarang nanya lagi. Oh, ya. Ya biasakan menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Ya. Caranya gimana, Selalu Mbak? bersyukur. Nah, caranya gimana, Mbak? Bener katanya Mbak Widya, caranya gimana, Mbak? Kan nggak mungkin kita mengabaikan pikiran-pikiran negatif itu. Sedangkan itu yang mengganggu kita. Mbak, aku tanya ya. Udahlah, ikhlasin aja. Ya, caranya ya dengan kita berpikir positif. Iya. Jadi kan setiap permasalahan, setiap kegiatan, setiap apapun kan ada sisi negatif dan sisi positifnya. Jadi kita terus saja berpikir positif supaya nanti kita bisa bukan menghilangkan, bisa menutupi sisi negatif. Walaupun mesti itu ada sisi negatifnya. Terima kasih. Ya. Mungkin tadi Mbak Mei mau bertanya atau menanggapi? Oh ya, saya mau menanggapi Mbak Anissa tadi tanyanya apa ya Mbak? Bagaimana cara berpikir positif? Apa iya? Apa bukan Mbak? Betul. Menurut saya ya Mbak, kita itu bisa belajar menghilangkan pikiran negatif dan lama-kelamaan akan terbiasa dan bisa hilang walau tidak sepenuhnya. Juga bisa dengan arahkan pikiran kepada hal-hal yang baik atau berpikiran positif terus dan fokus untuk berpikiran positif. Sudah Mbak Tito. Oh iya. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Ya, Monggo. silakan. apa saja faktor-faktor yang menghambat kita untuk selalu berpikir positif? Mohon maaf, Mbak, saya tidak mendengar. Apa saja faktor-faktor yang menghambat kita untuk berpikir positif? Sudah jelas? Jelas. Saya mau menanggapi. Ya. Biasanya yang menghambat itu ya pikiran negatif itu sama omongan dari orang yang bentuknya negatif. Mungkin yang lain mau menanggapi atau menambahkan? Saya mau bertanya, Ya, Mbak Widya, silakan. manfaat apa yang kita dapat ketika kita berpikir positif? Saya Ya, Mbak Anis. mau menanggapi dari pertanyaan Mbak Widya ya. Dengan berpikir positif membantu kalian itu mengatasi situasi stres, mengganti pikiran pesimis menjadi optimis, mengurangi kecemasan dan mengurangi stres juga. Ketika Anda mengembangkan sikap positif, kalian bisa mengontrol hidup Anda dengan baik. Cukup saya Mbak. Ya, silakan Mbak Mei. Menurut saya bisa memperpanjang umur kita. Kita berpikiran positif. Itu Mbak Tito. Yang lainnya? Saya mau menanggapi. Oh iya, silakan.
Ya, itu dengan bisa juga biar nggak overthinking ya, nggak berlebihan dalam berpikir manfaatnya tuh. Seperti itu. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Atau menanggapi? Mbak mau bertanya, Oh iya, silakan. apa menurut kalian apakah berpikir positif itu termasuk kunci kesuksesan? Saya mau menanggapi pertanyaan dari Mbak Widya. Ya, berpikir positif merupakan kunci kesuksesan karena dengan berpikir positif, hal-hal yang positif juga akan menyinari diri kita. Jika kita berpikiran negatif, maka yang terjadi juga negatif. Soalnya sesuai dengan feeling. Biasanya kalau feeling kita positif, insya Allah semua akan sesuai rencana. Apa ada yang mau bertanya lagi? Atau cukup? Mbak Ari mungkin mau menambahkan? Ini tanggalnya Saya mau bertanya saja. Oh ya, silakan. Kalau misalkan ya kita sudah dikecewakan berkali-kali, dan awalnya sudah berpikir positif, apa setelah dikecewakan berkali-kali itu kita tetap harus berpikir positif, dan itu bagaimana biar bisa berpikir positif? Saya mau menanggapi punya Mbak Ari. Ya, silakan. Ya, walaupun dikecewakan itu harus berpikir positif. Soalnya kalau kita itu berlama-lama dengan pikiran negatif kita, jadinya kita kan stres sendiri, Mbak. Stres, nah namanya stres kan gimana ya? Kan nggak ada obatnya, kecuali dengan berpikir positif tadi obatnya. Caranya ya pelan-pelan lah, harus ikhlas. Pelajari sifat yang mengecewakan kita tadi, pelajari sifatnya. Oh, dia itu udah seperti itu. Oh, emang dia itu seperti itu. Mau digimanain lagi juga tetap seperti itu. Ya udahlah, kita yang legowo, ikhlas. Udah, Mbak. Susah ikhlasnya. Setuju, Mbak. Itu ya, Mbak. Ikhlas Mbak Ari yang Nanti stres cepat tua loh, Mbak Ari. Nggak stres ya. saya. Mungkin nggak cuma stres ya Mbak kalau kayak gitu. Depresi. Tapi kalau kita bisa depresi, bisa juga dendam sama orang yang mengecewakan kita. Karena lama berpikiran positif kan bisa merusak hati ya Mbak. Maaf, sebelumnya berpikiran negatif maksudnya. Mantap. Apakah sudah cukup atau mau ada yang bertanya lagi? Izin. Mbak Anissa tadi kan bilang menjadi dendam. Nah itu bisa nggak sih berubah? Dia itu bisa berubah nggak sih yang dulunya pendendam, terus bisa berubah nggak jadi pendendam gitu, bisa nggak? Menurut saya bisa. Kan kalau kita, yang dikatakan Mbak Anis tadi, kalau kita berpikiran positif terus, ya pasti kan sesuatu yang baik akan datang ke kita kan Mbak. Jadi perasaan lebih tenang, terus kayak semua dimudahkan. Jadi ya
kuncinya ya berpikiran positif tadi, jangan ada pikiran yang negatif gitu. Ntar juga insya Allah dendamnya juga hilang. Legowo, ikhlas tadi kuncinya kan juga. Apakah ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Menurut saya cukup. Baiklah, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan topik ini karena waktu sudah habis. Jadi itu kesimpulannya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Saya minta maaf apabila ada perbuatan atau perkataan saya yang menyakiti hati teman-teman. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.